Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2022 terambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 28. Firman Tuhan berkata, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ibana do sipalua dohot sipangurupi. Jala ibana mambahit tadda dohot halongangan di banua gijang dohot di atas tanoon. Ibana do paluagon si Daniel sian huaso ni singai. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, Allah sanggup menolongmu dengan kuasanya. Jemaat Kristus yang saya kasihi, kisah Daniel tentu bukanlah kisah yang asing bagi kita. Mulai sejak kecil, ketika kita di sekolah minggu, kita pernah mendengar cerita tentang Daniel di Gua Singa. Sebuah kisah yang menceritakan pengalaman iman yang spektakuler bersama Tuhan. Kisah seorang anak Tuhan yang tetap setia menyembah Tuhan sekalipun di tengah ancaman bahaya maut yang mengerikan. Dicatat bahwa Daniel dipercaya dan diangkat oleh Raja Darius, bahkan diberikan kedudukan yang tinggi dari para pejabat tinggi dan para wakil raja lainnya. Sebab raja melihat bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Hal ini menimbulkan ketidaksukaan pejabat tinggi lainnya, sehingga mereka mencoba mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam pemerintahan. Tetapi firman Tuhan mencatat, mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Itu bisa kita lihat di ayat 5. Sungguh luar biasa. Daniel sebagai seorang anak Tuhan memiliki kesaksian yang baik dalam pekerjaannya, sekalipun ia bekerja untuk pihak musuh, tanda kutip, karena statusnya saat itu adalah tawanan. Ia bekerja dengan semangat yang sama seperti Rasul Paulus, yakni melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, Kolose 3:23. Maka para pejabat yang iri dengan kedudukan Daniel pun berusaha memanfaatkan kekuasaan raja untuk membuat peraturan yang menjebak Daniel, karena mereka hanya menemukan satu alasan yang bisa dijadikan celah untuk mendakwa Daniel, yakni dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Singkat cerita, Daniel akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa, bukan oleh karena melakukan dosa dan kejahatan, tapi karena ia tetap setia beribadah kepada Tuhannya. Tapi Tuhan melepaskan Daniel dengan menutup mulut singa-singa itu. Pada akhirnya, orang-orang yang mencoba menjebak Daniel justru menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan mereka, dan kesetiaan Daniel membuahkan hasil. Kita lihat di ayat 27. Saudaraku, semuanya di dalam Yesus Kristus. Daniel ialah teladan iman, tidak menjadikan kenyamanan, kekuasaan, dan kedudukan sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Daniel lebih mengutamakan Allah, lebih memilih untuk menyembah Allah meski harus menghadapi kematian. Daniel memilih pilihan yang tepat dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ada kisah tentang Dr. Mark, seorang spesialis kanker. Suatu kali ia diundang untuk menerima penghargaan atas risetnya mengenai kanker. Ia pergi naik pesawat, namun pesawat itu mengalami kerusakan sehingga mendarat darurat di sebuah bandara. Penerbangan berikutnya masih sangat lama, maka ia menyewa mobil agar lebih cepat sampai. Dalam perjalanan,
hujan lebat pun turun. Dr. Mark tersesat di tempat terpencil. Syukurlah ia melihat sebuah rumah kecil. Dr. Mark pun mengetuk rumah itu untuk meminta bantuan. Seorang perempuan membukakan pintu, memberinya makan dan tempat berteduh. Ternyata di rumah itu ada seorang anak yang sakit kanker. Ibu itu telah berdoa memohon kesembuhan bagi anaknya, namun belum ada jalan. Dr. Mark adalah seorang dokter spesialis kanker yang telah dibimbing Tuhan untuk berada tepat di rumah itu. Cara Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa, jauh melebihi apa yang kita pikirkan untuk menjawab dan menolong orang yang setia kepadanya. Jemaat Tuhan yang baik hati, Tuhan melepaskan dan menolong. Tuhan mengadakan tanda dan mujizat bagi umatnya. Tuhan melepaskan Daniel dengan cara yang tak terduga. Mulut singa itu tertutup dan Daniel pun keluar dengan selamat. Hal itu mendatangkan pengakuan Darius terhadap Allah yang memberikan tanda dan mujizat. Pernahkah Anda mengalami pertolongan Tuhan yang tak terduga? Tuhan melepaskan Anda dari pergumulan dengan cara yang ajaib. Demikianlah Tuhan melepaskan dan menolong umatnya yang setia berseru kepadanya. Pertolongan Tuhan itu kiranya menjadi kesaksian bagi banyak orang dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami orang percaya, supaya kami tetap setia hidup untuk mengutamakan Allah, sehingga menjadi kesaksian bagi sesama kami demi kemuliaan-Nya. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit apapun itu, dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.